Pada pertemuan ini kecuali Allah yang menakdirkan. Semoga Allah yang maha menyaksikan ridha wal musibah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Siapa yang bisa jawab hadiahnya umroh? Pakai dalil. Ketemuannya di depan Masjidil Haram. Kesananya masing-masing. Amin. Mengapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah ke bumi ini? Cung yang tahu. Ya. Apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Dalilnya saya bantu ya. Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi Nabi siang malam berjuang, bersimbah keringat, air mata, darah, semata-mata agar manusia punya akhlakul karimah. Kenapa? Karena bahagia itu adanya pada akhlakul karimah. Jadi kalau ada yang kurang bahagia, mesti akhlaknya kurang bagus. Rumah tangga itu masalahnya bukan masalah uang, masalah akhlak. Negara kita segini kayanya, runyam terus, bukan masalah politik, tapi masalah akhlak dalam berpolitik. Betul? Bu, mau punya suami ganteng, lah yang ada dikemanain? Tuh kan. Mau punya menantu rupawan, mau punya menantu ganteng tidak? Udah ganteng, pinter mau, banyak uangnya mau, tapi akhlaknya bejat mau, berarti akhlak. Rusaknya hidup ini gara-gara akhlak yang rusak. Kita bertetangga tidak enak, bukan kurang bagus rumah, kurang bagus akhlak. Kenapa akhlak? Karena timbangan terberat di akhirat itu timbangan akhlak. Sekarang tahajudnya kurang banyak, saumnya kurang, ngajinya belum banyak, sholatnya terjaga, tapi akhlaknya mulia, itu dicatatnya seperti ahli tahajud dan ahli saum. Kenapa? Ketutup oleh akhlak. Kalau udah meninggal, sebelum meninggal ya, bahagia itu karena akhlak. Meninggal husnul khotimah, meninggal ketika berakhlak baik. Di kubur kita akan ditemani oleh pahala yang diraih berkah akhlak. Timbangan terberat di akhirat, timbangan akhlak. Yang dibangkitkan paling dekat dengan Nabi Muhammad, siapa yang paling dekat? Yang paling mulia akhlaknya. Siapa yang bisa meraih surga tertinggi? Yang paling mulia akhlaknya. Makanya ada sahabat Nabi yang doanya tuh siang malam minta akhlakul karimah. Sebab dengan akhlakul karimah bahagia, mulia, selamat dunia akhirat. Jelas? Akhlak itu apa? Apa sekarang kelihatan akhlak asli? Enggak. Akhlak itu secara sederhananya respon spontan, reaksi spontan. Ini lagi nggak kelihatan akhlak. Ini setel soleh sekarang. Terutama yang paling depan ini. Ini ditahan semuanya ya. Napas ditahan, omongan ditahan, lagi dijaga.
Nanti kalau ada kejadian yang disukai atau tidak disukai, akan keluar tuh reaksi kita, celetak-celetuknya, komentarnya, sikapnya. Nah, itu lebih dekat kepada akhlak kita yang sesungguhnya. Lagi duduk begini, maaf ya, tiba-tiba ada yang buang angin, itu ketahuan, itu akhlak tuh. Bagi yang akhlaknya belum baik, langsung jangan kentut di sini dong. Bagaimana jangan? Sudah, betul ini. Kalau jangan tadi. Bau, Bu, marah. Orang yang berakhlak baik, turut dengar, alhamdulillah. Ya Allah, telinga saya masih normal, bisa mendengar suara selembut ini. Tiba-tiba bau, alhamdulillah. Berarti saya tidak kena COVID. Lihat si ibu, baik sangka, pasti ibu ini tidak niat kentut di sini. Berbaik sangka, pasti udah ditahan, tapi tidak ketahan. Lalu bagaimana? Kita pura-pura tidak dengar untuk jaga perasaannya. Tapi bagaimana Abah? Udah kesedot, nggak bisa dipulangin, ya nggak? Percuma ngambek juga. Beres urusan, ban motor meletus. Orang yang akhlaknya jelek, komentarnya, cilaka nih. Padahal nggak celaka, cuman ban meletus. Kacau. Meletus begini, udah panas, jauh lagi. Tapi orang yang berakhlak baik, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Qaddarullah wa ma syaa fa'al. Pak, ban meletus. Iya, Bu. Sudah takdirnya meletus sekarang. Kenapa ban kita meletus? Karena sudah waktunya. Segalanya ada ajalnya. Tapi kenapa kok ban kita yang meletus? Karena ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Harus keluar. Tapi nasi. Tenang, mengalah saja. Membahagiakan orang itu amal yang paling tinggi. Puas Ibu, udah nyuruh bapak-bapak pergi. Dengar. Tapi ini masih jauh. Berarti kita disuruh olahraga, ngedorong motor. Beres tuh. Nggak ada ribet-ribetnya. Oh, si Oco itu tuh orangnya banyak omong. Alhamdulillah, saya disebut si banyak omong. Berarti dia tidak tahu saya banyak hutang, banyak cicilan, banyak dosa, banyak aib, banyak kotombe, banyak bekas bisul. Cuma disebut banyak omong. Dan itu bukan menghina, itu adalah pemberitahuan, ya kan? Enak, orang yang akhlaknya baik, hidupnya enak. Akhlak datang dari mana? Dari hati. Ala inna fil jasad mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala hati atau qalbu. Jadi tidak bisa dikatakan si ibu itu orangnya tuh hatinya baik, cuma ngomongnya aja yang jelek. Nggak bisa, karena ngomong jelek pasti dari hati yang jelek. Hati dibagi tiga. Satu namanya qalbun mayyit. Ulangi. Apa itu? Hatinya mati. Seperti mayit aja udah gak ada manfaatnya. Tapi orang yang hatinya mati, selain hidupnya tidak manfaat, dia jadi merusak. Merusak dirinya dan merusak orang lain. Lihat penjahat-penjahat itu, ya.
termasuk koruptor. Beras untuk orang miskin dicuri oleh dia, badannya sehat, hatinya mati, perbuatannya lebih kejam, lebih buruk dari binatang. 2, qalbun marid. Ulangi. Apa qalbun marid? Hati yang sakit. Seperti apa orang yang hatinya sakit? Ciri khasnya orang yang hatinya sakit itu hidupnya tidak enak, tidak nyaman. Kalau ini udah tidak nyaman, dengar Pak, Bu. Kalau hati tidak enak, maka raut mukanya tidak enak dilihat. Tutur katanya tidak enak didengar. WA-nya, tulisannya tidak enak dibaca. Kelakuannya tidak enak disaksikan. Nggak enak aja. Pernah ketemu dengan orang yang nggak enak aja? Pernah ketemu tidak? Yang kalau ngomong tuh nggak enak aja. Celetak-celetuknya teh nggak enak. Kalau nanyanya nggak enak. Bikin yang ditanya tuh nggak nyaman. Kalau ditanya jawabannya nggak enak juga Pak. Kalau ceritanya nggak enak. Dari mulai bangun sampai tidur, kalau bunyi tuh nggak enak aja. Pernah dengar yang begitu? Mengeluh, mencela, ngomel, nyalahin orang, cari-cari kesalahan, gak enak. Apa aja sekali ngomong tuh gak enak. Ini ciri orang yang berpenyakit hatinya. Karena ini tidak enak, maka keluar semua ketidakenakannya. Pernah dengar yang begitu? Yang ngomel melulu, celetak-celetuk aja, dikit-dikit jengkel, dikit-dikit marah, dikit-dikit nyalahin, dikit-dikit mengeluh, mencela. Pernah dengar? Pernah dengar tidak? Jelas tidak suaranya? Jelas, suara sendiri. Emang suara siapa? Dan yang ketiga namanya qalbun salim. Inilah orang yang berakhlakul karimah, yaitu orang yang hatinya bersih, hatinya sehat, hatinya selamat. Jadi orang sukses karena akhlakul karimah. Akhlakul karimah karena hati yang bersih atau qalbun salim. As-Syu'ara yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat hari tiada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang berjumpa dengan Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Jadi hidup ini harus tahu ilmu hati dan harus sibuk menata hati. Jelas? Nah, berikut ini 3 rumus supaya akhlaknya baik. Ada yang nanya, kenapa sih orang akhlaknya jelek? 2 penyebabnya. 1, tidak paham agama. Dia tidak pernah sungguh-sungguh belajar agama. Ada tahu, ada paham. Istri saya, ada bapak-bapak yang ngomong, rajin ke pengajian, seperti makan obat sehari 3 kali. Tapi kenapa yang berubah cuma seragamnya? Kelakuannya enggak berubah. Berarti ibu belum paham. Karena orang paham itu akan berubah. Tahu dengan paham itu beda. Tahu kuda? Tahu kuda? Tahu tidak kuda? Paham kuda? Beda tahu dengan paham. Tahu tuh asal dengar aja itu kuda, tahu itu kuda. Tapi paham kuda kita tidak tahu. Kuda itu kalau mau ngegigit telinganya ke belakang. Kalau kuda senang kepada kita, dia akan mengenduskan hidungnya,
kalau dia sayang kepada kita, dia akan banyak merem dekat kita, kakinya dia tekuk. Nah itu paham. Kalau paham kuda bisa berkuda tidak? Belum tentu. Paham itu dengan belajar. Bisa berkuda dengan berlatih. Nah, orang Islam tidak belajar agama dengan benar, susah baik akhlaknya, enggak bisa tahu dari mana. Tapi ada yang pesantren, ada yang sekolah agama, ada yang madrasah, ada yang ke pengajian, tapi kok pemarah, tapi kok tidak memaafkan, pelit. Berarti dia belum paham, dan penyebab yang kedua, kalah oleh nafsu. Jadi cuma dua ini Pak. Kalau Bapak lihat itu ya, di media-media tuh pasti satu tidak paham agama, yang kedua dia kalah oleh nafsu. Ketua KP titik-titik dicopot karena zina, kalah oleh syahwat. Betul? Ketua KP titik-titik jadi tersangka karena memeras, kalah oleh serakah, senang duniawi. Itu orang-orang koruptor itu orang-orang yang kalah oleh nafsu, Pak. Sebetulnya hidup mah nggak terlalu banyak keperluan kita, betul tidak? Cuman kalah oleh nafsu. Yang marahlah, yang ini, yang itu. Makanya berikut ini 3 kiat berakhlakul karimah. Siap? 1, saya aman bagimu. Ulangi. Yang mantap. Sekali lagi. Ini ciri akhlak. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ciri orang Islam yang baik adalah orang lain aman dari gangguan lisan dan perbuatannya dan tangannya. Jadi kalau ingin lihat ini orang ini baik atau tidak, lihat suka merugikan orang atau tidak. Dia rajin sholat, dia rajin ke masjid, tapi dia ngeganggu orang, belum baik. Belum ya, bukan tidak baik. Orang baik itu adalah ciri khasnya tidak merugikan orang lain. Halo? Hati-hati ini. Dia sering sedekah, tapi ngancam orang, dia korupsi, tidak baik. Karena ciri orang baik dalam pandangan Islam adalah tidak merugikan orang lain. Bu, bolehkah ngobrol? Boleh. Tapi jangan yang merugikan orang lain. Coba saya mau nanya, merokok. Saya senang di sini tidak ada yang merokok ya. Merokok, kira-kira orang lain kena asapnya merasa beruntung atau dirugikan? Nah, hati-hati. Saran saya bagi bapak-bapak yang merokok, minta ke Allah supaya bisa berhenti merokok. Karena setiap kali merokok, sedot ke dalam, merusak paru-paru sendiri, nyemprotin keluar, merusak paru-paru orang. Tidak semua orang ridho kena asap rokok. Kalau orang kena asap rokok, lalu tidak ridho, lalu doa, ya Allah, saya punya hak mendapat udara bersih, tapi orang ini merokok sembarangan, saya jadi sesek, balas ya Allah. Oh, udah itu. Bisa digigit anjing, ketimpa bata, ya enggak? Kelindes truk, bisa itu. Buah dari perbuatannya sendiri. Dengar ya, Al-Isra ayat 7. In ahsantum
ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat buruk, jahat, maka keburukan itu menimpa dirimu sendiri. Jadi kalau kita merugikan orang lain, yang paling celaka siapa? Jawab. Begitu. Jadi kita ini menderita akibat perbuatan siapa? Makanya hati-hati hadirin. Yang mau merokok, kunyah. Supaya enggak ngerusak siapapun, betul tidak? Kalaupun enggak kuat, sambil berusaha berhenti, bungkus kepalanya pakai kantong semen. Supaya nyerep tuh ke diri itu. Kalau enggak, udahlah, minta tolong ke Allah supaya berhenti merokok. Sekali merokok 30.000, sehari 2 bungkus 60.000, sebulan kali 30 1.800.000 dibakar, setahun kali 12 20 juta rupiah. Kalau di komplek kita ada 10 perokok, berarti setahun membakar 200 juta. 200 juta nih kalau ada 10 perokok jamaah ini. Kalau ada 1.000 perokok nih di komplek kita, berapa jadinya? 2 miliar tiap bulan, tiap tahun. Aduh, luar biasa. Di akhirat gimana nasibnya ya? Jumatan 2.000. Sebulan kali 4, 8.000. Setahun 96.000. Merokok 20 juta. Gimana nasibnya di akhirat? Betul tidak? Pasti nggak dihisab. Oh, janganlah Pak. Nggak akan kuat di akhirat nanti. Mendingan dipakai nyekolahin anak. Mendingan dipakai sedekah. Benar? Mendingan dipakai ngasih makan orang lain. Pahalanya melimpah ruah. Ini ada yang sebel sama saya ini. Ada kurang semangat gini, lihat saya kelihatan ini. Saya kan nggak tahu siapa yang merokok Pak, tapi jadi tahu gara-gara lihat wajahnya. Udahlah. Pernah ada kakek-kakek merokok, ditanya oleh cucunya, lagi apa kek? Lihat sendiri, lagi apa nih? Terus kata cucu begini, kek, minta dong. Gak boleh. Kenapa gak boleh kek? Bahaya tahu. Kata cucu ini kakek-kakeknya gak jelas pisan hidupnya. Udah tahu bahaya, disedotin. Kalau tidak bisa memberi contoh baik, minimal jangan memberi contoh buruk. Mikir sama si ibu, nah dengekeun Pak ya kan, sayanglah uang ya. Bukan masalah umur mah Allah yang menentukan, tapi bahayanya Pak. Dengerin aki-aki perokok. Takdirnya biasanya perokok itu oleh Allah ditakdirkan sakit paru-parunya dan berbagai hal lainnya. Dengar ya Pak ya, dulu waktu anak masih kecil, anak sakit, kita habis-habisan Pak berjuang supaya anak sehat, supaya panjang umur. Tapi kalau kita, dengar aki-aki, kalau aki-aki nih penyakitan, itu belum tentu anak-anak pengen kita panjang umur. Nyusahin. Aki,
Serius nih, ha? Kita udah duit dikit, terus-terusan ngerusak diri. Orang nggak lihat contoh buruk dari diri kita, ditakdirkan penyakit, nguras rezeki anak-anak kita, nyusahin mereka, berhenti. Itu salah satu upaya akhlak kita jadi baik. Setuju tidak nih? Pada diam aja nih sebagian bapak-bapaknya. Ya udah. Demikianlah, saya mau pulang saja, Din. Kurang pendukung. Berhentilah, Pak. Tapi itu ada Ustadz merokok. Dengar ya, sesama bis kota dilarang saling mendahului. Saya tidak mau mengomentari Ustadz, tapi mari kita bayangkan junjunan kita Rasulullah SAW. Kebayang tidak? Ngelenyunan? Nggak mungkin bisa membayangkan. Kebayang tidak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, para sahabat di Masjid Nabawi pada merokok? Kebayang tidak? Jawab. Nggak kuat. Atau Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, nggak kebayang oleh kita. Benar? Kalau baru datang langsung duduk, ya cep. Demikianlah, kita akhiri saja. Jangan mudah celetak-celetuk. Ulangi. Jangan banyak komentar. Mulut menunjukkan akhlak seseorang. Mulut tidak terjaga, yakin akhlaknya tidak terjaga. Mulut seseorang menentukan orang ini bahagia atau tidak. Bu, Pak, kalau bapak ibu ngobrol, udah ketahuan si ibu ini hidupnya bahagia atau tidak. Gampang dari perkataan. Kalau orang segala diomongin, segala diceritain, segala dikomentarin, udah khas sekali orang ini hidupnya tidak bahagia. Kenapa? Karena tiap omongan tidak baik akan membuat hatinya makin tidak bahagia. Tebak, mana yang bisa bikin bahagia? Senyum atau cemberut? Udah tahu. Mana yang bisa bikin bahagia? Perkataan baik atau perkataan buruk? Orang berkata baik itu bahagia, Bu. Bu, tetangga. Alhamdulillah. Tenang. Tes. Alhamdulillah ya, Bu. Tetangga kita itu baik sekali. Tes. Orangnya ramah, tidak pernah marah-marah, kerjanya bagi-bagi rezeki terus, dan tidak tersinggung. Enak tidak dengarnya? Yang ngomongnya enak tidak wajahnya? Bandingkan dengan yang ngomongin kejelekan orang. Amit-amit. Kalau kita ngomong jelek, wajah kita ikut jelek. Orang yang cakep aja ngomong jelek jadi jelek. Apalagi model kita yang udah pas-pasan ini. Ibu mati-matian di dempul, enggak ngepek. Mau pakai bulu mata palsu, bulu hidung palsu, enggak ngepek. Yang membuat ibu jadi indah itu adalah hati yang baik. Perkataan yang baik, gak ada gunanya di make up pakai ini, pakai mahkota, hati busuk penampakan. Jelas? Stop ngejelek-jelekin orang. Stop ngobrolin kejelekan orang.
enak.